Sejak pertama kali Islam menapakkan jejaknya di bumi Melayu, ia hadir bukan sekadar sebagai agama, melainkan sebagai ruh dan identitas bangsa. Dari para pedagang Arab abad ke-7 yang singgah di Kedah dan Malaka, hingga penemuan batu berserat di Trengganu tahun 1303, Islam membentuk budaya, hukum, bahkan sistem kekuasaan melalui Kesultanan Melayu. Pada masa itu, Islam bukan hanya dianut secara pribadi, tapi juga dipraktikkan secara kolektif dalam bentuk hukum syariah, pendidikan, dan kepemimpinan. Islam dan Melayu menjadi dua sisi dari satu koin. Bahkan dalam peribahasa muncul ungkapan Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Namun, sejarah tidak selalu berjalan lurus. Kolonialisme Inggris membawa sekularisme dan modernisme Barat yang secara sistematis melemahkan peran Islam dalam ruang publik. Peradaban Melayu Islam dikikis dan umat mulai kehilangan arah. Di zaman globalisasi, tantangan itu belum selesai. Ia justru berubah rupa menjadi lebih kompleks dan bahkan lebih berbahaya. Hari ini, umat Islam di Malaysia menghadapi 3 ancaman serius terhadap akidah mereka. Yang pertama, penyelewengan akidah dan pemikiran, dari ajaran sesat seperti Tuhan Harun dan Hadi Minallah, hingga gerakan liberal dan pluralisme agama yang mengaburkan batas kebenaran mutlak Islam. Yang kedua, tuntutan hak asasi manusia yang berlebihan, yang ingin menyamaratakan semua agama, menghapus keistimewaan Islam dalam konstitusi, dan menolak otoritas institusi agama seperti fatwa dan mahkamah syariah. Yang ketiga, ada ekstremisme dan radikalisme yang menyalahgunakan nama Islam untuk menebar teror dan kebencian, seperti kasus Al-Ma'unah yang mencuri senjata dari markas militer atas nama jihad. 3 bentuk ancaman ini tidak hanya menyerang keimanan, tetapi juga struktur sosial dan keamanan negara. Kita tidak bicara tentang ancaman yang bersifat wacana. Ini adalah realitas yang telah terjadi dan menggores sejarah Malaysia modern. Kasus Al-Ma'unah tahun 2000 menjadi titik hitam ketika kelompok orang bersenjata merampok gudang militer dan menawan petugas, mengklaim bahwa tindakan mereka adalah jihad. Padahal tidak ada ajaran Islam yang membenarkan pembunuhan dan pemberontakan seperti itu. Atau kasus Tuan Harun yang tidak hanya menyimpang secara akidah dengan mengaku sebagai Tuhan, tetapi juga berujung pada kekerasan, terbunuhnya ketua penguat kuasa jabatan agama Islam Pahang. Di sisi lain, gerakan liberal dan kelompok tertentu juga menuntut legalisasi murtad, penolakan fatwa, serta penghapusan larangan terhadap dakwah non-muslim kepada umat Islam. Ini bukan sekedar penyimpangan ide, ini adalah ancaman langsung terhadap maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga masyarakat. Namun, umat ini tidak diam. Seperti dalam sejarahnya, kebangkitan selalu menyusul keterpurukan. Pasca kemerdekaan, Malaysia membentuk sistem hukum ganda, di mana Islam diakui sebagai agama persekutuan berdasarkan pasal 3 ayat 1 konstitusi. Para sultan di setiap negeri diberi peranan sebagai pelindung agama Islam. Mereka memiliki otoritas untuk mengatur urusan agama melalui jabatan mufti, pengadilan syariah, dan institusi zakat. Lalu ada akta kesalahan jinayah syariah, enakmen agama negeri, serta fatwa-fatwa resmi yang bertujuan menjaga kemurnian akidah dan hukum Islam. Dalam aspek pendidikan, universitas seperti IIUM dan ISTAK didirikan untuk mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Gerakan dakwah seperti ABIM dan Jamaah Tabligh juga menguat, membawa Islam ke masyarakat melalui jalan damai dan konstruktif. Semua ini adalah bentuk benteng-benteng akidah yang harus dijaga, diperkuat, dan juga dipertahankan. Benteng ini bukan hanya tanggung jawab negara, bukan pula beban ulama semata. Menjaga akidah adalah tugas kita semua, umat Islam yang mencintai Tuhannya, mencintai agamanya, dan juga mencintai bangsanya. Karena akidah adalah fondasi. Jika ia retak, bangunan iman akan roboh. Dan jika ia rapuh, maka masyarakat akan goyah. Sebagaimana sejarah membuktikan bahwa Islam menyelamatkan Melayu dari kolonialisme, maka hari ini, hanya dengan menjaga Islam, kita bisa menyelamatkan masa depan. Maka, marilah kita teguhkan kembali keimanan dengan ilmu agar tidak mudah tertipu, dengan iman agar tidak goyah, dan dengan kesadaran agar tidak lalai. Karena menjaga akidah adalah menjaga jati diri umat, bangsa, dan warisan yang telah dititipkan oleh para pendahulu kita.